samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Kamal 07 yaitu Ibu Rini Herniatni MPD. Yang terhormat Bapak Sutisna selaku Wakil Kepala Sekolah SDN Kamal 07. Yang terhormat dan kita banggakan Bapak Sutrisno SPD, dalam hal ini adalah CGP Angkatan 10 tahun 2024. Yang saya hormati serta saya banggakan seluruh rekan kerja, staf dan karyawan SDN Kamal 07. Untuk kegiatan hari ini kita awali dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kawan-kawan semua, untuk lanjut acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Tuti Mulyana SPDI. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mengangkat kedua belah tangan kita seraya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang dilakukan hari ini Allah meridhoi, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini semuanya membawa berkah dan ilmu yang baik. Amin ya rabbal alamin. Al-Hajjiyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawalla Qur'ana minal Qur'anil azim wa mahalana wa mastabahna wa mastaghfarna wa masaina ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiyatul wasilatu wa rahmatan nazilatu wa barakatuh salam. Allahumma arina haqqa haqqa wa rizqna tinabah wa arina batilan batilan wa rizqna tinabah. Rabbana zalamna wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah doa pembuka kegiatan kita hari ini, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah kita. Untuk selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Dalam hal ini akan diawali oleh sambutan dari Kepala SDN Kamal 07 yaitu Ibu Rini Herniatni. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada rekan-rekan ibu bapak guru yang sudah meluangkan waktunya untuk rekan kerja kita, yaitu Pak Sutrisno selaku CGP calon guru penggerak angkatan 10. Dalam hal ini yang akan di sesi berbagi yaitu budaya positif. Semoga dalam acara kegiatan diseminasi ini Pak Nur bisa membagikan hal baik buat kita semua yang akan
membawa hal baik juga secara keseluruhan buat sekolah kita. Semoga dengan adanya inovasi-inovasi baru yang Pak Trisno lakukan dalam kegiatan CGP bisa menjadi angin segar, refresh kita sebagai guru, dan juga bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Terima kasih Pak Trisno yang sudah mau meluangkan waktu untuk berbagi pada kita. Bapak Ibu guru mungkin sudah pada bagus, sudah pada pintar, sudah pada paham tentang budaya positif. Cuma mungkin versi Pak Trisno ini ada hal baru. Nah, jadi mari kita sama-sama buka pikiran kita supaya kita bertambah lagi pokoknya atau tambahan ilmu dari kami. Untuk selanjutnya silakan Pak Trisno melanjutkan diseminasinya tentang budaya positif. Semoga akan menjadikan sekolah kita menjadi jauh lebih baik, jauh lebih berkembang lagi, dan akan menularkan kepada Bapak Ibu untuk tergerak menjadi calon guru penggerak juga. Untuk selanjutnya silakan nanti dilanjutkan ya, Pak Trisno ya. Selamat, semoga sukses menjadi calon guru penggerak dan nanti C-nya hilang jadi tinggal guru penggerak. Semangat. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Sutrisna selaku Wakil SDM Tanggal 07. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rini Hadiat MPD yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru beserta staf SDN Tanggal 07 yang saya hormati, guru khusus Pak Sutrisno CGP Angkatan 10 yang merupakan salah satu kebanggaan buat kita semua, karena Kamal 7 ini kalau Pak Trisno sudah selesai sudah tidak mengeluarkan guru penggerak, dan alhamdulillah Pak Trisno bisa menyusul, dan mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain juga bisa ikut dalam angkatan-angkatan berikutnya. Mudah-mudahan masih ada. Salawat dan salam juga kita aturkan untuk yang mulia besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini saya teringat ketika mengantarkan Ibu Nurlianti dan Ibu Darini ketika ikut CGP Angkatan 5 ya Bu ya. Nah, di sana memang kita teman-teman atau rekan sejawat itu memang diharapkan saling bersinergi dengan calon guru penggerak ini. Begitupun calon guru penggeraknya harus lebih bersinergi lagi, bahkan harus bisa lebih mumpuni lagi, karena dengan predikat guru penggerak itu otomatis secara tidak langsung maupun langsung itu disorot sebagai memiliki kemampuan. Ya, kan selama berapa bulan? Nanti 6 bulan. 6 bulan diasah. Nah, kita sekarang mendapatkan sharing dari Pak Trisno. Yuk kita sama-sama kosongkan gelas kita, kosongkan botol kita untuk bisa menerima apa yang akan disampaikan oleh Pak Trisno. Kenapa? Kita yakin bahwa setiap manusia itu punya kelemahan dan kelebihan. Saya punya kelemahan, mungkin Pak Trisno kelebihannya banyak. Ya. Itu yang harus kita saling mengisi, saling berbagi agenda ataupun kegiatan yang sangat bermanfaat. Kalau tadi bisa dinamakan diseminasi penerapan budaya positif, ini adalah salah satu penerapannya. Ya. Budaya positif saling berbagi, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi dalam hal apapun yang sifatnya baik dan positif. Dan insya Allah ini bisa menjadi bahan
ataupun bisa menjadi tonggak untuk lebih memajukan sekolah Kamal 7 khususnya, dan juga Pak Trisno pada khususnya, ya, lebih khusus lagi, ya. Karena tadi diharapkan juga oleh Ibu pimpinan kita bahwa akan ada lebih pencerahan lagi ke depannya. Demikian sambutan dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan-sambutan yang baru saja disampaikan. Semoga bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan inti kita di hari ini, yaitu diseminasi penerapan budaya positif di sekolah, yang akan langsung disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 10, yaitu Bapak Sutrisno SPD. Kepada beliau dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Kamal 07, Ibu Ridhiha Mujahid SPD. Yang saya hormati Wakil Kepala SDN Kamal 07, Bapak Sutrisno Fatmadi Harjo SPD. Yang saya hormati segenap rekan Dewan Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri dan berkolaborasi bersama dalam kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah kita. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama. Salawat beriring salam semoga selalu Allah curahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini kita akan melaksanakan diseminasi. Diseminasi itu apa sih? Diseminasi itu adalah penyebaran informasi antar individu dan kelompok berdasarkan pemahaman dan pengalaman guna memperoleh informasi terbarukan, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Nah ini ya, untuk hari ini kita akan melaksanakan diseminasi ini ya, kaitannya dengan budaya positif. Ada beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, betul atau tidak? Menurut Bapak Ibu betul atau tidak? Dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan kelas dapat meningkatkan disiplin anak, betul atau tidak? Tidak. Selanjutnya, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, betul atau tidak? Betul. Ada yang tidak, ada yang betul. Baik, nanti kita akan bahas. Baik. Nah, cara mewujudkan tersebut salah satunya dengan membentuk budaya positif. Konsep utama budaya positif yaitu pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol ya, segitiga restitusi. Baik, pengertian budaya. Nah, budaya ini kan berasal dari pemikiran, awalnya dari pemikiran. Dari pemikiran kemudian lanjut ke tindakan. Dari tindakan lanjut ke kebiasaan. Dari kebiasaan menjadi karakter. Nah, setelah karakter ya itu menjadi budaya. Nah, budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah, guru hendaklah mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta
sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, ya. Motivasi intrinsik, motivasi berasal dari dalam dirinya, ya, sedangkan ekstrinsik itu berasal dari luar. Misalnya dari kita memberikan motivasi ke murid, nah itu berarti maksudnya ke motivasi ekstrinsik. Selanjutnya bermain peran, ya, Jin sedikit. Di sini ada A dan B. Nanti ada yang memerankan menjadi A dan ada yang memerankan menjadi B. Ya, nah yang A nanti menyobek secari kertas. Nah, kertas itu ditulis. Nah, ini jadi seolah-olah sebagai harta yang paling berharga bagi si A, ya. Atau suatu benda berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau suatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Berarti kalau misalnya di sini ada kata segala daya, berarti dipertahankan. Nah, ada yang B yang menjadi peran si B. Ini mencoba untuk sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta, memberikan benda yang tadi disimpan, ya. Ya, si B ini berupaya berbagai macam cara. Boleh dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja. Pokoknya bebas, ya, agar dapat membuka kepalan tangan Anda, ya, meminta benda tersebut. Tetapi yang si A ini, tadi yang jadi si A ini menahan dengan sekuat tenaga agar benda tersebut tetap di tangannya, seperti itu. Baik, di sini saya minta tolong. Ada dua. Yang pertama Pak Burhan, ya, sama Bu Inang. Nah, sekarang Pak Burhan dan Bu Inang. Nah, siapa yang mau jadi A, siapa yang mau jadi B? Bu Inang yang merayu. Berarti Pak Burhan tahan-tahan iman nih, biar tetap dijaga. Silakan. Burhan, boleh nggak aku lihat? Kenapa? Boleh dong, please. Kita kan bestie. Boleh dong. Kalau enggak, nanti aku jajanin. Mau ya? Kita jajan 5.000. 5.000 buat kamu, itu aku lihat. Kamu nggak mau? Bener, nggak mau, aku tambahin 1.000. Tambahin 1.000. Beneran kamu nggak mau? Kalau enggak, kita beli ini, kita makan berdua. Kok kamu makin aku menjauh dari kamu? Itu daripada ini. Beneran kamu nggak mau? Ya udah, kamu aku N. Nah, tadi ya permainannya sangat bagus sekali. Ayo kita beri apresiasi terhadap ini. Sekarang perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan ilusi kontrol. Nah, ilusi kan berarti ya seolah-olah itu seperti benar, padahal belum tentu benar. Oke, baik. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, benar atau tidak? Guru dapat mengontrol murid? Bisa. Ya. Iya. Ternyata guru mengontrol murid itu hanyalah ilusi. Ya. Kenapa? Karena murid yang dapat mengontrol dirinya sendiri. Seperti itu. Baik. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga sama, ini hanya ilusi.
Ya, ini hanya ilusi. Ya, terlihat benar, tapi ternyata ya salah. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Sama, ini juga ternyata hanya ilusi. Ya, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ternyata tidak. Ya, yang tadi yang dikatakan kita hanya bisa memberikan motivasi. Ya, ternyata yang dapat mengontrol dirinya adalah dirinya sendiri. Mengontrol itu adalah dirinya sendiri. Ya, baik. Berikut. Nah, pada dasarnya ini penjelasannya ya mengenai yang tadi. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Kalau bisa nggak mau ya nggak mau, ya seperti itu. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ternyata penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu, tidak selamanya. Makanya tadi dikatakan itu jangka waktu pendek, bisa mereka menuruti, tapi bukan karena dirinya akhirnya itu berbatas. Ya, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini. Ya, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, nanti kita akan belajar mengenai teori kontrol. Masa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid mereka berbuat hal-hal tertentu sesuai kehendak mereka. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ini timbulnya seperti pemaksaan. Kita seperti memaksa anak tersebut, mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrol atau pilihannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, padahal pada nyatanya kalau bisa kita menurut teori kontrol atau pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, mereka berbuat seperti itu pasti ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya. Ya, teori kontrol atau pilihan hanya saya atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain itu nggak bisa mengontrol diri Anda. Ya, seperti tadi dikatakan ilusi ya. Kita seolah-olah ngikutin padahal kita di dalam hati kita nggak tahu kan. Seperti itu. Misalnya Bu Yus, besok seragamnya ini, ya harus ini. Nah, Bu Yus karena kesepakatan itu bersama ngikut aja. Tapi dalam hati Bu Yus kita nggak tahu. Seperti itu. Ya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
Ya, model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Jadi nggak ada kata menang atau kalah ya. Kalau stimulus respon itu pasti model berpikirnya menang atau kalah. Tapi kalau teori kontrol atau teori pilihan itu model berpikirnya menang-menang. Jadi win-win solution. Selanjutnya, nah ini macam-macam disiplin positif ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dihargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal ya. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Baik, kita lanjutkan ke teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Oke, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini biasanya anak-anak kita nih seperti ini, ya. Mereka melakukan sesuatu yang pertama, ya, ada alasan seperti ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini ya disebutnya motivasi intrinsik dari luar. Maksudnya karena adanya perintah, akhirnya mereka menuruti. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, ayo yang maju ke depan, nanti akan ibu atau bapak kasih permen. Ayo yang bisa jawab nanti dapat poin. Nah, itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka ya motivasinya berarti masih intrinsik, bukan dari dirinya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percayai. Berarti ini dari dalam diri sendiri. Mereka mau maju, mereka mau menjawab, mereka mau memakai seragam, itu karena bukannya peraturan, karena dalam diri sendiri. Mereka yang melakukan karena dirinya sendiri, ya, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu. Seperti itu. Oke, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan, ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan penghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, ini ya dihukum oleh penghargaan. Ya, ini jangka pendek. Ya, kenapa? Karena berasal dari luar dirinya, bukan dari dalam dirinya. Mereka melakukan sesuatu dari luar dirinya. Karena hukuman, karena penghargaan dan lain sebagainya. Nah, ini ya lanjutannya, penghargaan mengenai kualitas, penghargaan material kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Oke,
Baik, di sini ada contoh. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ya, kalau konsekuensi kan dia melakukan sesuatu pasti ada konsekuensinya, ya, seperti itu. Jadi melakukan kesalahan pasti ada perbaikannya seperti apa, itu konsekuensi. Kalau hukuman itu hukuman. Baik, untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini maksudnya ke hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kata tugas ya teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kegiatan. Hukuman atau konsekuensi? Nah, perbedaannya di sini. Kalau misalnya poin yang lain ini hukuman, konsekuensi, hukuman ini masuknya konsekuensi. Ya, kenapa? Karena berkaitan dengan pelajarannya. PJOK. Restitusi. Nah, restitusi adalah adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, ya, menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dosen 2004. Ya, nanti kita akan belajar mengenai segitiga restitusi. Baik, ciri-ciri restitusi. Ya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengalihkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, nah di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, yang pertama murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Ya, guru mengkonsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Dan contoh dari restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya. Kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ya. Lanjut, identitas gagal. Nah, hukuman ini identitas gagal. Nah, identitas suksesnya itu disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Ya, restitusi bisa digunakan. Lanjut, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Saya kasih contoh gini. Ketika kita berkendara, kita menggunakan helm. Itu alasannya apa? Contoh dah, Ibu Inaya, ketika Ibu Inaya nih dibonceng sama Pak Heri, ya jalan-jalan. Nah, Ibu Inaya ini menggunakan helm. Nah, alasan Ibu Inaya ini menggunakan helm untuk apa? Takut polisi atau apa? Keselamatan. Nah, kalau misalnya keselamatan berarti itu sudah masuk ke keyakinan. Iya, kalau takut polisi ya berarti karena peraturan. Ya, jadi ada nggak ada polisi tetap menggunakan helm, jauh ataupun dekat tetap menggunakan helm. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila menggunakan kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggunakan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, jadi kalau peraturan itu kita ikuti karena takut terhadap sesuatu. Ya, tapi kalau keyakinan ada nggak ada ya kita jalanin.
seperti itu perbedaannya. Nah, ini peraturan kelas, lanjut ke keyakinan kelas, lingkungan positif dan budaya positif. Baik, kira-kira mana yang peraturan kelas, mana yang keyakinan kelas? Menurut Bapak Ibu, yang warna hijau atau warna putih yang menjadi keyakinan kelas? Yang putih atau yang hijau? Yang putih. Baik, ya jawabannya yang putih. Nah, ini keyakinan kelas. Ya, kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Sedikit saja agar mudah diingat. Terus berupaya berupa pernyataan universal, ya, global ya, universal. Sesuatu dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan, dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas dilibatkan pada saat pembuatan. Ya, saya lihat sudah banyak di sini yang melakukan pembentukan keyakinan kelas di kelas-kelasnya. Baik, ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti ini masuk ke keyakinan kelas dalam hal apa? Tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti itu komitmen ya. Artinya komitmen dan juga menghormati orang lain, karena orang lain juga sudah datang sebelum waktunya. Dilarang melakukan kekerasan, ini demi keselamatan, menghargai orang lain juga, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti larinya ke kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, berarti menghormati orang lain atau sabar. Selanjutnya gunakan masker, ini demi kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Baik, selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkuasa, eksplorasi konsep. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Contohnya apa? Bertahan hidup. Contohnya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama. Terus selanjutnya penguasaan, yaitu tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima yaitu kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ya, jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini mengenai kebutuhan dasar manusia. Oke, posisi kelima. Nah, nih kira-kira kita ada di mana nih? Ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Baik, kira-kira dari kelima ini kita ada di mana? Posisi kita apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer? Baik. Nah, untuk penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Itu penghukum. Contohnya misalnya nih, ada yang telat, lari di lapangan, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya.
Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut. Contohnya gini, misalnya nih, Iyus, jangan bercanda mulu. Nanti bapak diomelin sama kepala sekolah. Emang mau bapak diomelin sama kepala sekolah, Iyus? Oh, ya. Nah itu contohnya pembuat rasa bersalah. Jadi anak itu merasa bersalah. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Ya, pendekatan persuasi ya. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, selanjutnya yaitu pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, yang paling bagus ya, ini adalah posisi manajer. Ya, tadi Bunur bilang ya saya posisinya manajer, bagus itu ya. Berarti sudah bagus ya. Posisi manajer adalah ya, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat diberikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, ya, untuk dua ini sebagai identitas gagal, kontrol dari luar, ya, menghindari hukuman, penghukum dan membuat merasa bersalah. Kebanyakan siswa atau murid itu, ya, ini menghindari hukuman karena posisi kontrol yang sering dilakukan oleh gurunya itu sebagai penghukum atau membuat rasa bersalah. Nah, yang kedua yaitu identitas berhasil atau sukses, yaitu sebagai teman ataupun pemantau. Ya. Nah, identitas berhasil yang ketiga yang kontrol dirinya bebas, menghargai diri sendiri, itu adalah manajer. Ya. Biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu. Kalau misalnya guru penghukum itu menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, kalau misalnya contoh, ya ini dari perbuatannya ya, terus berceramah dan mengadakan seharusnya ibu kecewa ya. Terus untuk teman membuat alasan membuat alasan untuk muridnya. Untuk pemantau menghitung dan mengukur. Sedangkan manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nanti ada di segitiga restitusi. Ya. Baik, untuk yang dikatakan biasanya gimana? Kalau misalnya guru penghukum, awas ya, kalau kamu tidak melakukannya nanti kamu akan rasakan. Itu penghukum, contohnya. Ya. Terus kalau misalnya membuat orang bersalah, contohnya, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah tadi contohnya yaitu seperti yang saya katakan ya terhadap Bu Iyus jadi murid tadi kan, ya saya contohkan seperti itu. Terus sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, ya masa kamu tidak mau? Nah itu sebagai teman, ya. Terus sebagai pemantau, apa peraturannya? Kamu nggak tahu peraturannya, apa peraturannya? Nah itu sebagai pemantau. Jadi dia mengembalikan kepada peraturan. Terus untuk menghargai maksudnya untuk menjadi manajer, ya, apa yang kita yakini. Kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas.
kira-kira hal apa yang kamu langgar dari keyakinan kelas kita. Jadi murid sendiri yang mengutarakan, ya, oh iya saya terlambat, berarti peraturan kelas yang saya yang langgar adalah kedisiplinan. Jadi muridnya sendiri itu yang manajer. Nah, nanti kita banyak belajar dari Bu Nur ya, karena Bu Nur sudah mengalami itu. Oke, kita lanjut pertanyaan. Nah, ini mengenai 5 posisi kontrol tadi ya. Ya, baik. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini masuknya ke posisi kontrol yang mana? Merasa bersalah. Oke, kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman, apa kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Mantap. Ya, bagaimana kalau bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini jawabannya. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar ya tadi menghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Teman, apakah kamu mau dapat stiker? Pemantau. Stiker kamu. Ya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, dan kamu selalu yang paling terakhir itu penghukum. Kamu ya selalu terakhir mungkin itu sebagai penghukum. Oke, segitiga restitusi. Nah, ini ada segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya, nanti banyak pertanyaan yang bisa kita ajukan. Terus validasi kebutuhan. Terus menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Ya. Ini pertama diawali dengan menstabilkan identitas. Kedua memvalidasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Oke. Nah, ini contoh dari menstabilkan identitas. Ya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, guru berkata, ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, ya karena apa? Ya, siapa yang salah, Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini contoh-contoh kata atau pertanyaan-pertanyaan ya statement-statement untuk menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak yang melanggar, ya kita panggil, kita lakukan menstabilkan identitas dulu, biar mereka yang awalnya gagal karena melakukan kesalahan, ya mereka bisa kembali kuat, gitu. Dengan cara apa? Yaitu kita kuatkan mereka. Ya. Contohnya ya ini, berbuat salah itu sesuatu yang manusiawi. Semua orang pernah berbuat salah. Bapak juga pernah berbuat salah. Ya. Tapi bagaimana kita memperbaiki kesalahan itu? Nah, ini adalah contoh-contoh menstabilkan identitas. Selanjutnya, membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, ya, kebutuhan dasar. Ya, yang tadi kebutuhan dasarnya. Apakah itu power, freedom, love, atau belonging, fun, atau survival? Ya. Ini kita validasi kebutuhannya.
Dengan cara apa? Nih, guru bisa berkata seperti ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Seperti itu. Itu adalah contoh dari pernyataan-pernyataan saat validasi kebutuhan. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nah, di menanyakan keyakinan ini, ya, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari mereka berinteraksi dengan orang lain. Ya, guru bisa berkata nih seperti ini, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu jadi orang yang seperti apa? Contoh seperti kemarin ketika saya melakukan segitiga restitusi terhadap Linda. Ya, ini ada contoh. Ya, kemarin saya coba melakukan segitiga restitusi. Ya, pertama Linda saya panggil, saya tanyakan. Ya, saya awali dengan pertanyaan-pertanyaan yang menstabilkan identitas. Saya tanya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya, semua orang pernah berbuat salah. Bapak pun pernah berbuat salah. Tapi hal yang terbaik yang harus kita lakukan adalah memperbaiki kesalahan kita. Validasi kebutuhan. Ya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan yang kemarin saya gunakan ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu datang telat. Melinda kan bilang saya datang telat karena terlalu larut nonton televisi. Nah, setelah itu saya langsung ke menanyakan keyakinan, kira-kira keyakinan apa yang telah Linda langgar. Kita pernah buat keyakinan kelas, datang terlambat berarti lari ke kedisiplinan. Setelah itu saya tanyakan kira-kira apa yang akan Linda lakukan agar Linda tidak dapat datang terlambat lagi. Nah, terus kita kasih masukan. Saya akan berkoordinasi dengan wali murid, ya, Ibu Linda agar memantau Linda, mengingatkan Linda agar tidak tidur terlalu larut lagi, seperti itu. Ya, sampai sini baik. Saya mau nanya Pak, apa itu perbedaan antara ilusi dan halusinasi dan dampaknya terhadap anak-anak? Asik pertanyaan ini. Mungkin dari yang lain ada yang mau menjawab terlebih dahulu. Pak Sutisna, mungkin perbedaan antara ilusi dan halusinasi. Kalau ilusi itu yang jelas ilusi itu bukan angan-angan. Nah, tapi ilusi itu adalah bagian dari kehidupan yang sifatnya hanya membayangkan saja. Tetapi kalau halusinasi itu udah hayalan. Contoh misalnya begini, kalau halusinasi itu udah nanti saya bagikan uang Pak Maruf 20 juta, Bu Ayu 20 juta, Pak Burhan 20 juta. Nah, kan uangnya 60 juta tuh. Nah, terus Bapak dapat berapa? Ntar saya menghayal lagi. Kan begitu. Itu halusinasi. Itu menurut saya Pak Trisno ya. Mungkin dari yang lain adalah. Nah. Dulu ya. Jadi kalau ilusi itu sekedar, ya kalau menurut saya ilusi itu sekedar angan-angan dan tidak nyata. Contohnya saat kita mendengar ada yang menangis, padahal itu cuma sekedar ilusi aja, nggak ada yang nangis. Jadi hanya di bayangan kita seolah-olah ada yang nangis. Nah, kalau halusinasi itu kita seolah-olah, gimana ya menjelaskannya ya, mengalami secara langsung gitu. Gitu sih, itu aja.
Baik, terima kasih untuk Pak Sudisa dan Bu Ayu yang sudah menjawab. Jadi intinya gini, untuk ilusi itu sesuatu yang seperti sebenarnya benar atau terjadi, padahal itu hanya sesuatu yang nggak terjadi, nggak benar. Itu ilusi, ya. Contoh gini, yang air itu di seberang sana gitu, kayak fata morgana seperti itu ya. Contohnya fata morgana, seolah-olah ada, kita lihat ada air, tapi pas kita samperin sampai kapan pun nggak bakal jalan. Itu ilusi seperti itu. Terus kalau halusinasi ini bentuk dari pemikiran, imajinasi. Dampaknya untuk ilusi ini ya, dikhawatirkan ini kan untuk jangka pendek bisa digunakan nih. Contoh-contoh ini mengontrol murid, mengkritik ya, seperti ini bisa digunakan. Tapi untuk jangka panjang itu nggak bisa digunakan, karena yang bisa digunakan itu yang dalam artian menetap itu yang berasal motivasi dari dalam diri anak tersebut. Kalau ini bisa aja untuk sementara, itu kayak penghargaan contohnya, ya penghargaan. Di sini kan ada nih penguatan positif ya, intinya kayak gitu ya. Kita kasih penghargaan anak. Untuk jangka pendek itu bisa anak bersemangat. Tapi kalau misalnya terus-terusan gitu, kalau ketika ibu nggak ngasih, mereka masih mau nggak untuk maju? Enggak, kayak gitu. Mereka masih mau nggak untuk menjawab? Nah, intinya apa? Jadi yang terbaik itu motivasi dalam diri anak tersebut, keluarnya dari dalam dirinya, gitu. Ya. Dan dikhawatirkan kalau misalnya kita seperti itu, ya anak-anak akan tertekan. Kalau misalnya yang tadi memberikan hadiah, oke lah, bagus. Ya, tapi kalau misalnya kita berikan hukuman, anak-anak akan tertekan. Kayak gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, demikian dari saya ya, pemaparan dari saya mengenai diseminasi penerapan budaya positif di sekolah kita. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan diseminasi kita tentang penerapan budaya positif di sekolah telah usai kita laksanakan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mana semangatmu? Tinggi semangatku. Ting ting ting. Ahe hoya. Ahe hoya. Ahe ahe ahe. Hoya hoya hoya. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, mohon maaf bila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Rini ya, Pak siapa? Trisno ya? Pak Trisno apa kan? Ya, beserta Bapak Ibu guru, calon guru penggerak. Mudah-mudahan calon ya. Dan ini udah lulus apa belum? Saya. Enggak, yang ini teman-teman. Yang udah lulus mana? Oke, sama? Sudah jadi kepala sekolah. Oke, yang lainnya belum. Tapi niat ya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan. Saya pertama apresiasi sama Ibu Kepsek Bu ini, walaupun jalannya sempit tapi awal-awalnya segar banget gitu. Dan juga kepada Bapak Trisno ya, yang sudah memberikan berbagi ilmu. Mudah-mudahan bisa ilmunya bermanfaat buat yang lain ya. Dan yang ada di ruangan ini insya Allah semuanya masuk. Sama kayak teman kita yang berdua sudah masuk dan yang satu udah jadi ya Bu. Nah, saya berharap karena ini adalah merupakan pintu Bapak dan Ibu untuk mengikuti jejak Bu ini ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu setelah diajar ini Bapak Ibu lulus semua. Itu harapan dan doa saya. Dan saya senang banget karena Permendikbud masih itu belum berubah, di mana bahwa calon pengawas, calon kepala sekolah pintunya salah satunya melalui ini ya. Nah, ini perlu barangkali
hal seperti ini dilakukan. Dan ini saya terus terang kalau beberapa sekolah saya cek nggak seperti, artinya diberikan ilmu oleh teman sebaya, tutor sebaya. Pak Trisno orang sini, Bapak Ibu kalau begitu semua ikut Pak Trisno, ya, ikut semua narasumber kita. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Kalau Bapak nggak pelit dengan ilmu, berbagi itu barokah banget Pak. Ya, apalagi kalau Bapak melahirkan, itu udah 2 tadi, melahirkan lagi ini yang baru masuk menjadi orang-orang hebat, ya. Banyak yang minat ya, dan saya dukung Bapak dan Ibu. Ayo kita dukung, karena saya pun mungkin nanti akan menjadi bagian dari kenangan nih ketika Bapak Ibu di zaman saya ada yang masuk naik lulus, berapa orang, berapa yang lulus, berapa yang jadi, ya. Jadi ini harapan saya seperti itu. Bapak Ibu, kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah yang pertama, Bapak saya sudah sampaikan begini, ada 3 kata kuncinya untuk Bapak Ibu menjadi kayak Pak Trisno. Yang pertama adalah niatkan. Ini dengan adanya usaha ini, yang kedua ini langkah kedua, Bapak Ibu udah usaha, pasti udah ada niat. Kecuali di hatinya saya nggak mau, cuma ikut-ikutan doang, beda. Tapi kalau dari hati yang ke dalam, saya berniat hari ini saya ingin menjadi pemimpin seperti Bu Rini, seperti yang udah jadi, ya, seperti Pak Trisno lulus, maka itu menjadi doa. Itu yang pertama dalam hati. Nah, berikutnya adalah usaha yang keras. Hari ini adalah usaha. Ini usaha. Aku akan merubah nasib kamu. Seberapa besar usaha kamu? Usaha kamu 2 kali lipat, 3 kali lipat, maka Allah akan hasilkan yang berlipat-lipat sesuai dengan usaha. Nah, karena itu maka nomor 2 ini wajib. Bila perlu Bapak dan Ibu uji coba tesnya itu, uji coba tes, ya kira-kira lulus nggak? Dengan EDS, evaluasi diri sendiri, lihat di kaca cermin. Kalau yakin masih kurang, lihat ke beliau yang udah lulus, ya. Jadi itu evaluasi diri, ya. Nanti nanya kepada yang udah jadi, ke Bu Rini, ke siapa nanya. Yang udah lulus, sudah jadi, udah bekerja, ditanya. Jadi itu harapan saya Bapak Ibu yang kedua. Yang ketiga, doa. Yuk kita minta doa dan didoakan sama siapa? Orang terdekat, orang yang kita sayangi, cintai, orang tua kita, suami istri kita, ya, anak kita, saudara kita, guru kita, kepala sekolah kita, semua minta doa. Termasuk saya, kasidinya saya doakan Bapak Ibu. 3 langkah ini yang akan menghantarkan Bapak Ibu menjadi orang hebat. Maka dari itu siklus yang 3 ini Bapak Ibu lakukan terus menerus tanpa bosan. Insya Allah Bapak dan Ibu, harapan saya semua akan menjadi pemimpin masa depan. Di era globalisasi ini ada 3 lagi yang harus Bapak Ibu pikirkan. Nanti ketika Bapak Ibu jadi, yang pertama apa? Bahwa ciri-ciri Jakarta Kota Global adalah bahasa internasional. Barusan saya audiensi dengan Ibu siapa ya, lupa namanya, Bu Mary Hanju namanya, LPK Hanju Bapak dan Ibu, ya. Panggilannya Mami sih, Mami Hanju. Mami Hanju anaknya di Jepang, 1 di Singapura sekolahnya, rumahnya ada di Singapura, ada di Jakarta Barat. Saya didatangi, keren banget. Kenapa? Karena yang pertama adalah untuk menjadi Jakarta sebagai kota global adalah bahasa. Maka bukan hanya gurunya, bukan hanya kepala sekolahnya, tetapi muridnya adalah dilatih untuk bisa berbahasa internasional. Sebelum muridnya pintar, gurunya pintar dulu. Sebelum gurunya, kepala sekolahnya, kasidinya belajar bahasa Inggris, ya. Ini harus belajar. Dibuktikan dengan kompetensinya apa. Itu yang pertama. Jadi kita harus mendorong bahasa internasional. Yang kedua adalah kolaborasi. Hari ini beliau Bu Kepsek sudah kolaborasi dengan Bapak dan Ibu. Kalau nggak cukup dari sini narasumber, undang Bu Kepsek dari luar, dari mana. Itu yang kedua. Kolaborasi itu untuk menambah ilmu Bapak dan Ibu, bukan hanya dari satu sumber, dari berbagai sumber. 2. Yang ketiga adalah kompetensi itu dihargai, diakui dengan sertifikasi. Misalnya contoh tadi, Pak saya udah jago bahasa Inggris, mestinya apa? Sertifikat Jepang. Pak saya udah jago bahasa Jepang, buktinya apa?
Pak saya udah jago bahasa Jerman, buktinya apa? Semuanya ada bukti. Pak saya udah ahli masak, ada kayak Bu apa tadi, Mami tadi, Mami Hanju, buktinya apa? Ada sertifikat beauty terapi kecantikan, karena dia di LPK kecantikan. Saya siap melatih dan saya siap mengantarkan untuk bekerja. SMP 111 yang pernah saya datangi, pernah cerita mungkin di tempat Bapak Ibu atau udah atau belum, itu anak-anak saya tanya, "Nak, kamu mau jadi apa?" "Saya mau kerja di Korea." "Mau jadi apa?" "Saya mau kerja di Jepang." "Kalau kerja di Jepang, kamu mau sekolah kemana?" "Dari SMP." "Saya mau sekolah di 60, SMK 60 di Tata Boga. Saya mau jadi tukang masak." Berarti bekal yang ketiga tadi adalah sertifikat kompetensi keahlian masak memasak yang dikeluarkan oleh BNSP. Jadi sekarang nggak dilihat ijazahnya apa, S1, S2 apa-apa, itu tiga tadi. Kompetensi berbahasa, kolaborasi, yang ketiga kompetensi keahliannya apa, bisa apa bahasa kitanya. Kamu bisa apa sih mau kerja di Jepang? "Oh saya tukang masak." Ada buktinya apa? Ini loh, sertifikat dari P3 LSP P3 yang dikeluarkan BNSP berlambang Garuda. "Oh saya tukang las." Apa buktinya? Ini sertifikat welding. "Oh saya tukang apa?" "Tukang apa?" Nah, tukang-tukang itu adalah keahlian. Bisa apa bahasanya? Mau SMA, mau SMK, mau perguruan tinggi, ujung-ujungnya terakhir bisa apa yang ditanya. Nah maka kita harus mendorong 3 kompetensi di negeri ini untuk Jakarta menjadi kota global. 3 untuk mendorong anak kita, 3 untuk diri kita. Yang diri kita tadi cita-citanya jangan sampai lupa. Insya Allah Bapak Ibu, alhamdulillah puji syukur saya juga bisa belajar di Melbourne University di Australia. Itu karena apa? Karena tadi tiga niat ini saya lakukan. Di antaranya adalah alhamdulillah ketika jadi guru, pernah guru prestasi, juara 1 kepala sekolah, pernah juara 1 tingkat nasional, kepala sekolah prestasi, saya pernah jadi kepala sekolah sama Bu ini. Saya pernah jadi guru kayak Bapak Ibu 16 tahun ya. Jadi ada 13 prestasi kejuaraan saya yang saya raih di tingkat internasional, di nasional, seperti best prinsipil, best leader, best teacher. Saya udah pernah. Nah, ini juga menjadi bagian daripada reward. Ketika Bapak Ibu berprestasi sekarang melalui CGP, rewardnya apa? Capsek, pengawas, salah satu ini Bapak Ibu, salah satu syarat ya. Jadi Bapak Ibu segeralah dorong terus berkembang. Insya Allah Bapak dan Ibu ya, kalau Bapak Ibu punya reward, punya prestasi, kita juga insya Allah tidak akan merem melihat Bapak dan Ibu. Saya berdiri di hadapan Bapak dan Ibu nggak minta menjadi kasudin, nggak minta menjadi kepala bidang saya di dinas provinsi, nggak menjadi eselon 4, tapi saya cukup di WA diberitahu Pak besok dilantik. Jadi tidak, saya udah melamar dong ya. Kalau Bapak Ibu tunjukkan prestasi, Bapak Ibu punya kemampuan, pimpinan tidak tidur, Ibu Kepsek pasti merekomendasikan ya. Jadi itulah yang bisa disampaikan. Yuk Bapak dan Ibu, kita dorong terus diri kita untuk berkarya dan berkembang sehingga menjadi orang-orang hebat untuk masa depan. Dan insya Allah guru ini Bapak dan Ibu satu-satunya orang yang tidak rugi. Kenapa? Karena ilmu kita bukan hanya di dunia, tapi kita akan dibawa mati ke akhirat. Ilmu yang bermanfaat